Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis UMKM Warmindo Murni 04. Next. Untuk profil usahanya ialah nama usaha Warmindo Murni 04, industrinya kuliner seperti makanan, minuman dalam skala UMKM. Tahun berdirinya ialah 2019. Untuk nama pendirinya ialah yang bernama Yayan. Lokasinya di Jalan Cempako, RT 05 RW 22 di Perumas Condong 1, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pada produk utamanya ialah aneka kreasi Indomie, nasi goreng, nasi telur, dan nasi tompel, dan area minuman saset. Next. Pada latar belakangnya, Warmindo Murni 04 didirikan pada tahun 2019 dan telah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan di Jalan Cempako, Perumas Condong Catur, dan didirikan untuk melayani kebutuhan utama komunitas sekitar, terutama mahasiswa, pelajar, dan warga perumahan. Akan makanan yang cepat, akrab di lidah, dan terjangkau setiap saat. Pada filosofi Warmindo Murni 04 ialah solusi lapar di tengah malam, sahabat anak kos. Kami tidak hanya menyajikan Indomie, namun kami menyediakan kehangatan, kenyamanan, dan tempat untuk berbagi cerita. Untuk visi, misi, dan tujuannya ialah visi dulu. Pada visinya menjadi Warmindo favorit dan tempat kumpul utama bagi mahasiswa dan masyarakat di area Depok, yang dikenal karena inovasi menu dan suasananya yang bersahabat. Pada misi, menyajikan kreasi Indomie yang lezat, inovatif, dan higienis, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan personal kepada setiap pelanggan, menjaga harga tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas. Pada tujuannya ialah meningkatkan penjualan harian sebesar 25% dalam 6 bulan ke depan, menjadi mitra GoFood dan GrabFood dengan rating di atas 4.8, meluncurkan 2 menu kreasi baru setiap kuartal. Next. Audit lingkungan internal. Yang pertama, kekuatan Kasih Pride, keunggulan mutlak berada di pusat pemukiman dan kos-kosan mahasiswa yang padat. Kedua, brand awareness lokal. Nama Murni 04 kemungkinan sudah dikenal baik oleh warga sekitar dan mahasiswa. Yang ketiga, harga sangat kompetitif, menjadi pilihan utama bagi pasar yang sangat sensitif terhadap harga atau price sensitive market. Yang keempat, jam operasional 24 jam, menangkap pasar mahasiswa yang sering beraktivitas hingga larut malam. Kemudian kelemahan, yang pertama, fasilitas fisik terbatas, potensi area parkir yang sempit, dan kapasitas tempat duduk yang cepat penuh di jam sibuk. Yang kedua, inovasi menu terbatas, menu cenderung standar dan kemungkinan kalah variatif dibanding pesaing yang lebih modern. Yang ketiga, manajemen masih tradisional, proses operasional dan keuangan yang belum terintegrasi sepenuhnya. Kemudian yang keempat, brand digital belum optimal, aktivitas promosi di media sosial mungkin belum konsisten dan terstruktur. Berikutnya peluang, pasar mahasiswa yang besar dan dinamis. Adanya ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di sekitar lokasi menjamin permintaan yang stabil dan terus-menerus. Kemudian ekosistem pasar antar yang matang. Popularitas GoFood dan GrabFood sangat tinggi di area ini. Kemudian tren nongkrong murah. Warmindo adalah pilihan utama untuk berkumpul tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Lalu event kampus dan komunitas. Banyaknya acara kemahasiswaan yang membutuhkan sponsor dan penyedia konsumsi. Kemudian berikutnya ancaman. Yang pertama, hiperkompetisi. Tingkat persaingan ekstrim, banyaknya Warmindo atau Burjo, angkringan, dan warung makan lain di radius kurang dari 1 km. Yang kedua, munculnya pesaing modern. Kedai kopi dan tempat makan kekinian dengan fasilitas lebih baik seperti AC, wifi kencang, dan interior menarik. Lalu yang ketiga, masa liburan akademik. Penurunan omset yang drastis saat mahasiswa pulang kampung, seperti libur semester atau lebaran. Lalu yang terakhir, kenaikan harga sewa dan bahan baku. Inflasi dan kenaikan harga sewa properti di lokasi yang strategis. Berikutnya analisis 5 kekuatan Porter. Yang pertama, intensitas persaingan sangat tinggi, banyaknya pemain sejenis dan harga yang bersaing ketat, diversifikasi produk menjadi kunci. Kedua, ancaman pendatang baru tinggi, modal untuk membuka usaha Warmindo relatif kecil dan model bisnis yang mudah ditiru. Yang ketiga, daya tawar pembeli tinggi, pelanggan memiliki banyak pilihan dan sangat sensitif terhadap harga, mereka bisa dengan mudah beralih ke pesaing. Yang keempat, daya tawar pemasok rendah hingga sedang. Pemasok bahan baku umum, sayur, telur banyak, namun untuk mie instan tergantung pada satu produsen besar cukup tinggi. Yang kelima, ancaman produk pengganti tinggi. Banyak alternatif makanan terjangkau seperti warteg, nasi kucing, seblak, hingga memasak mie instan sendiri di kos. Ya, selanjutnya ke analisis SWOT-nya di sini. Yang pertama itu strength. Lokasinya sangat strategis, berada di tengah-tengah pusat kos-kosan dan juga di area kampus. Kemudian popularitasnya dan nama yang sudah dikenal di area lokal. Harga yang sangat terjangkau bagi mahasiswa dan juga jam operasionalnya 24 jam. Kemudian untuk weakness-nya, keterbatasan fasilitas fisik, yaitu kebanyakan area parkirnya terlalu sempit dan tempat duduknya tidak memungkinkan untuk terlalu banyak jumlah orang yang datang. Kemudian inovasi menu yang cenderung standar dan mudah ditiru. Kemudian promosi dan branding digital yang belum optimal. Kemudian selanjutnya ketergantungan tinggi pada satu jenis produk utama. Dan opportunity-nya di sini pasar mahasiswa yang besar dan terus beregenerasi. Yang kedua, potensi besar dari layanan pesan antar. Yang ketiga, menjadi community hub atau tempat kumpul utama, terutama bagi anak kos di sekitar area kampus. Kemudian pemasaran murah melalui media sosial.
Kemudian trade-nya di sini persaingan yang sangat ketat dengan puluhan usaha sejenis dan munculnya pesaing modern dengan fasilitas lebih baik. Kemudian penurunan omset drastis saat musim libur akademik dan juga kenaikan harga bahan baku dan biaya sewa tempat. Ya, next. Ya, kemudian di sini adalah tabel pembobotannya. Yang pertama itu strength. Faktor-faktor internal kuncinya di sini ada lokasi sangat strategis di pusat kos dan kampus, bobotnya 0,2, ratingnya 4 dan skornya 0,8. Kemudian popularitas dan nama yang sudah dikenal di area lokal, bobotnya 0,1, rating 3 dan skornya 0,3. Kemudian untuk harga yang sangat terjangkau bagi mahasiswa, di sini bobotnya 0,15, kemudian ratingnya 4 dan skornya 0,6. Untuk jam operasional panjang, potensi 24 jam memiliki bobot 0,05, rating 3 dan skor 0,15. Untuk total skor strength-nya di sini 0,5 dan total skornya 1,85. Oke, next. Untuk weakness-nya, keterbatasan fasilitas fisik, area parkir dan tempat duduk, bobotnya 0,1, untuk ratingnya 2, skornya 0,2. Inovasi menu yang cenderung standar dan mudah ditiru, bobotnya 0,15, ratingnya 2, skornya 0,3. Untuk promosi dan branding digital yang belum optimal, bobotnya 0,15, rating 1 dan juga skornya 0,15. Kemudian ketergantungan tinggi pada satu jenis produk utama, bobotnya 0,1, rating 2 dan skornya 0,2. Untuk total skor weakness-nya di sini 0,5 pada bobot dan juga 0,85 untuk skornya. Next. Kemudian di sini adalah opportunity-nya, pasar mahasiswa yang besar dan terus beregenerasi, bobotnya 0,2, rating 4 dan skornya 0,8. Kemudian potensi besar dari layanan pesan antar, memiliki bobot 0,15, rating 3 dan skor 0,45. Kemudian menjadi community hub atau tempat kumpul utama. Di sini bobotnya 0,1, rating 3 dan juga skor 0,3. Kemudian untuk kemudian berikutnya pemasaran murah melalui media sosial. Di sini bobotnya 0,1, rating 2 dan skornya 0,2. Untuk total skor opportunity-nya di sini 0,55 dan pada bobot dan untuk skornya 1,75. Next. Nah, yang terakhir di sini trade. Di sini persaingan yang sangat ketat dengan puluhan jenis usaha sejenis. Di sini bobotnya 0,2, rating 2 dan skornya 0,4. Kemudian munculnya pesaing modern dengan fasilitas lebih baik, bobotnya 0,1, rating 2 dan skornya 0,2. Yang berikutnya penurunan omset drastis saat musim libur akademik. Di sini bobotnya 0,1, rating 1, kemudian skornya 0,1. Untuk kenaikan harga dan bahan baku dan biaya sewa tempat, bobotnya di sini 0,05, kemudian ratingnya 2, skornya 0,1. Untuk total skor trade-nya di sini 0,45 dengan bobot dan skornya 0,8. Next. Baik, untuk selanjutnya di kuadran bisa dilihat di sini jika Warmindo Murni 404 ini berada di kuadran 1, di mana kuadran tersebut adalah pertumbuhan. Kuadran 1 ini merupakan pertemuan antara strength yaitu kekuatan dan juga opportunity yaitu peluang. Di sini skor sumbu X-nya itu didapatkan dari jumlah total skor dari strength dikurangi weakness dibagi 2, yaitu 1,8 dikurangi 1,85 kurangi 0,85 dibagi 2 sama dengan 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Kemudian untuk sumbu Y-nya yaitu total skor dari opportunity dikurangi total skor dari trade dibagi 2, di mana total skor opportunity 1,75 dikurangi 0,8 dari trade, kemudian dibagi 2 dan hasilnya 0,95 dibagi 2 dan hasilnya 0,475. Dan di sini kami dibulatkan menjadi 0,48. Nah, karena nilai dari sumbu X 0,5 adalah positif dan juga nilai sumbu Y adalah 0,48 dan juga positif, maka titik kuadran berada di bagian kanan atas, yaitu di kuadran 1. Nah, untuk implikasi strategisnya, posisi di kuadran 1 menunjukkan bahwa Warmindo Murni 04 berada dalam kondisi yang sangat baik. Perusahaan memiliki kekuatan internal yang solid untuk memanfaatkan berbagai peluang eksternal yang ada. Lanjut. Untuk kesimpulannya, jadi Warmindo Murni 04 ini memiliki fondasi yang kuat berkat lokasi strategis dan harga yang kompetitif, menempatkannya pada posisi ideal untuk bertumbuh, yaitu di kuadran 1. Kekuatan utama ini dapat dimanfaatkan untuk menangkap peluang besar di pasar layanan pesan antar dan komunitas mahasiswa. Namun usaha ini beroperasi dalam lingkungan dengan intensitas persaingan yang sangat tinggi, di mana ancaman dari pendatang baru, produk pengganti, dan daya tawar pembeli menjadi tantangan utama. Untuk bertahan dan unggul, inovasi, efisiensi, dan branding menjadi faktor yang krusial. Lanjut. Dan untuk saran dan juga rekomendasi strategisnya, yang pertama, memanfaatkan media sosial sebagai promosi dan branding utama usaha Warmindo untuk menjangkau pelanggan baru. Kemudian yang kedua, meningkatkan fasilitas dan kebersihan agar memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Kemudian menambahkan fasilitas baru seperti speaker, wifi, dan juga colokan listrik agar membuat pelanggan atau mahasiswa merasa betah. Kemudian keempat, berkolaborasi dengan mitra seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood untuk pelayanan secara online. Dan juga yang terakhir, penguatan kemitraan dan suplai bahan baku untuk mengantisipasi fluktuasi harga dan juga kelangkaan. Mungkin cukup saat itu saja yang dapat kami sampaikan terkait analisis UMKM Warmindo Murni 04 ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.